yang kemarin sudah kita bahas. Untuk kali ini kita akan melihat lagi apakah visi misi kita ini berjalan di tempat kita atau perlu kita koreksi kembali. Nah, visi kita adalah yang kemarin terwujudnya generasi pelajar muda yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, inovatif dan berprestasi. Kemudian misi itu ada 3. Pertama, membangun lingkungan sekolah yang membentuk siswa yang memiliki sifat beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nomor 2, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan yang cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Ini yang kedua misinya lah. Sekarang yang ketiga, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi siswa sesuai minat dan bakat melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Itu adalah misi. Sekarang dari ketiga misi ini di sekolah kita ini kan sudah kita terapkan untuk tahun ketiga. Kalau misalnya kita ada merevisi, silakan kita revisi. Dan apakah misi ini sudah berjalan dengan baik? Setelah kita refleksi kemarin, alhamdulillah 95% hampir berjalan dengan baik. Tinggal ada sedikit-sedikit yang perlu kita benahi. Sekarang tujuan. Nah, tujuan sekolah kita, tujuan sekolah SD 3 Basriler 1, tujuan jangka pendek, ya, tujuan jangka panjang lah. Jangka pendek itu adalah 1 tahun. Kalau jangka panjang tuh menengah seharusnya tujuan pendek, menengah, dan jangka panjang. Tapi kita ambil 2 aja, tujuan pendek, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek 1 tahun ke depan seperti biasa kemarin mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran dan memotivasi keinginan selalu belajar. Kedua, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. 3, meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Ini ada berapa tujuan utama? 6, berapa kan? 9. Kemudian merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Merancang pembelajaran yang bangga dan akan potensi daerah ini menuju ke kita lah. Kemudian menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Kemudian melaksanakan program dalam pembelajaran HOS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Kemudian melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Nah, dari tujuan sekolah ini, apa yang perlu kita bahas? Apa yang seharusnya kita maksudnya ini sudah kita ada tujuan kita. Kalau misalnya tujuan kita ini kada tercapai, itu bagaimana? Tujuan yang sampai hari ini kada tercapai itu, apakah kita bikin lagi tujuan jangka pendek ini diubah atau bagaimana? Nah, itu kan ada 8 di dalam tujuan sekolah ini. Apakah ini kita lihat sudah berjalan di sekolah kita, atau misalnya berjalan, apakah itu sudah akan tercapai? Gimana, ibu-ibu? Karena kita di sini kan pemaparan sekaligus kita memberikan masukan supaya nanti tujuan pendek kita dapat kita rubah lagi. Gimana? Atau tetap ya? Dia kalau kita belum tercapai sebagian kan tahun ke depan lagi. Ya. Ini jangka tahun pelaksanaan untuk yang jangka panjang. Jangka panjang ini ada 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran sejati, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama, menyusun pembelajaran dengan bahan ajar
mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal, cepat tanggap di lingkungan sekolah, kemudian menyediakan fasilitas yang mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat bakat peserta didik. Dari tujuan dari visi misi tadi, ya, dari visi misi tadi sampai tujuan jangka panjang, apakah perlu pembahasan? Ini kan paparannya begini, apakah perlu pembahasan atau lanjut atau dikurangi atau bagaimana atau ditambah mengenai visi misinya? Atau tetap ini? Karena setahun lagi pas 3 tahun kita pakai, seharusnya 3 tahun visi misi kita refleksi. Nah, tapi karena dalam berkelanjutan terus, ada yang belum tercapai, ada yang tercapai, kita habiskan dalam jangka 3 tahun. Nah, yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Tidak ada, Bu. Kalau menurut Ulun, yaitu kan kita sudah optimal dalam mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi siswa kayak minat bakatnya baik dari akademik dengan non akademik. Misalnya mengirim mereka lomba ke sekolah-sekolah lain. Itu sudah pas menurut Ulun misinya. Yang lain? Dan kita mengikuti lomba-lomba itu, dapat juara-juara itu kan sesuai dengan minat bakat. Dalam pembelajaran juga kita harus memfasilitasi murid, maksudnya kebutuhan murid harus kita utamakan. Nah, apa visi misinya tetap jalan. Yang lain? Tetap. Nah, di situ yang nomor 3, coba baca nomor 3. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi siswa sesuai minat bakat dan melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua siswa. Ini masih kurang, ada tapi masih kurang. Tapi sudah Berjalan ya. Orang tua siswa yang anaknya ikut lomba selama ini kan mendukung, kayak Ya, ya. mengantar gitu. Ya. Jadi pas aja sudah Pas aja lah. Ya mungkin itu saja bukan sepintas paparan untuk pembahasan visi misi SDN 3 Basirile. Mungkin tahun depan akan kita ubah lagi, akan kita masukkan yang lebih baik lagi untuk visi misi pada SDN 3 Basirile. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.